Perkenalkan nama aku Gwenny, usiaku 28 tahun. Jadi buat kalian yang nonton channel ini, disclaimer dulu, jangan kalian nonton kalau misalnya kalian masih di bawah umur. Terus kalau misalnya kalian mau tonton ini sampai habis, boleh banget. Tapi harus usianya udah ini ya, udah di atas 18 tahun gitu. Dan di sini aku kayak pengen cerita pengalaman aku aja. Jadi pengalaman aku tuh kenal berondong, dari kita kontak-kontakan di WhatsApp, terus kita ketemuan di klub, dan kita habis itu kayak dari klub ini kita lanjut buat gitu. Terus mereka tuh bukan mereka, si berondong ini bawa temen 3 orang, yang satu couple, satu cowok. Nah, terus si berondong ini sama aku. Terus ya aku main sama si berondong ini dan temennya yang pacaran main. Jadi kita kayak berempat, jadi kayak satu berempat main bareng. Tapi yang cowok satu lagi, temennya si berondong ini, dia kayak diem aja kayak di depan. Jadi misalnya di kasur depannya tuh kayak ada bangku yang sama satu tembok gitu ngadep ke meja. Temennya tuh kayak diem aja, terus kita yang main ini di berempat, yang couple dia, yang aku sama berondong ini gitu. Tapi kita ya masing-masing mainnya gitu, yang gitu. Tapi yang temennya ini kayak diem aja sampai kita pagi, karena kita juga pas after ya kita sempet tidur dulu nih. Aku sama berondong ini tidur dulu karena kita kecapean, dan si temennya ini aku pasangan yang pacaran, dia juga ikut tidur. Terus after itu aku sempet diajakin untuk sama temennya yang si berondong ini, untuk aku ditawarin main sama temennya. Tapi aku sempet gak mau sih, tapi gak kesampaian karena mungkin sebenarnya namanya cowok CS-an gitu ya kan, aku nggak tahu. Tapi aku tolak karena aku nggak mau sama temennya. Jadi aku mainnya sama yang aku kenalan aja, yang sebenarnya ini. Aku juga nggak serem sih sebenarnya sama temennya gitu ya kan. Terus after dari situ kita main tuh, kita kayak ngebonding kan. Tapi after one night stand kita jadi kayak lebih dekat sih, lebih dekat. Tapi buat kalian jangan ditiru ya. Ini aku kenalan pertama ketemu first time sama si berondong ini di klub. Posisinya kita juga lagi sama-sama, jadi sama-sama lanjut deh kita ke lanjut. Jadi jatuhnya kayak aku tuh jatuhnya di bos, dan si pasangan ini sama si temennya yang pacaran ini begitu, aku begitu juga sama si berondong ini, dan temennya kayak ya udah kayak yang tadi aku bilang, diem aja gitu. Udah berkeluarga? Aku udah. Tahu nggak si suami tentang cerita-cerita yang udah pernah lewat? Kalau aku sebenarnya udah pisah rumah. Oke. Gitu. Pas menjalani hubungan bareng suami, kira-kira tahu nggak sih sama masa-masa yang pernah dilalui? Kalau ini setelah aku udah pisah rumah sih. Oke. Orang mungkin keluarga ada yang tahu nggak sih mohon maaf sekali, kelakuan di luar itu seperti ini gitu? Nggak ada yang tahu karena ya udah, kalau kita nakal aja, nggak usah orang rumah tahu gitu. Kira-kira ketika orang rumah tahu nih, apa yang bakal? Kira-kira kayaknya nggak bakal tahu sih, karena aku tuh kayak pintar. Ya udah, kalau lu nakal di luar, nggak usah berkelakuan sama di dalam. Kayak nakalnya kita di luar aja, di dalam tuh kita tetap jadi yang
kita biasa gitu. Dengan after video ini mungkin nanti beredar, kira-kira kalau misalkan keluarga tahu gitu, apa mungkin tanggapannya? Mungkin tanggapannya apa namanya, pergaulan lu nih gitu ya kan, pasti gitu. Pertama, pergaulan lu nih gitu ya kan. Terus kedua, kalau kita kan namanya dewasa pasti kita cari kesenangan gitu di luar. Jadi kalau aku kesenangan aku di luar ya tergantung diri aku yang bisa jaga diri aku gitu kan. Kapasitas aku juga aku tahu. Tapi balik lagi, kalau misalnya aku ke rumah itu ya tetap aku jadi anak yang super simple, terus udah gitu yang nggak kelihatan nakal sih. Jadi posisinya aku tahu porsi lah gitu. Masih berjalan nggak sampai sekarang? Apanya tuh? Salah satu hubungannya mungkin. Salah satu yang kemarin yang tadi diceritain. Masih berjalan sih. Masih berjalan. Apa harapannya ke depan? Kalau itu sih nggak ada harapan ya, karena itu kayak kenakalan di luar terus kayak spontan di mana-mana kan. Kalau orang nakal kan nakal aja sih gitu, spontan dan nggak ada yang kepikiran buat ke depan gitu kan. Jadi kalau buat kedepannya sih harapannya nggak tahu sama siapa gitu. Intinya yang udah kita fokus ke depan gitu. Jadi kita tahu nih pas kita belok arah lurusnya kapan lagi kita tahu gitu. Intinya kalau misalnya nggak tahu arahnya, mending jangan. Buat kalian yang mau tahu kelanjutannya, kalian bisa banget buat nonton di channel Ray-Ban Entertainment, karena di sini banyak banget pembelajaran dari channel Ray-Ban Entertainment. Terus hostnya juga seru, hostnya cantik, mantap, Kak Ray. Jadi kalau misalnya buat kalian-kalian nih yang mau tahu pengalaman-pengalaman kita sebelum kalian nakal atau sebelum kalian belok, atau sebelum kalian jatuh ke lubang, kalian pengen tahu punya pembelajaran sebelum nakal, kalian boleh banget nonton Kak Ray di channel Ray-Ban Entertainment. Nanti kalau misalnya aku diundang lagi part 2 boleh banget. Udah, paling kita aja sih.